Apa saja cirinya bila seseorang dijadikan tumbal pesugihan? Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Sebagai wawasan saja, berikut ini saya sebutkan apa saja cirinya bila seseorang dijadikan tumbal oleh pelaku pesugihan. Sempat ada yang bertanya kepada saya karena dirinya merasakan banyak keganjilan setelah bekerja di tempat baru. Dari sejumlah keganjilan ini, dirinya menduga bahwa jangan-jangan pemilik usaha ini punya pesugihan dan dirinya sedang dijadikan tumbal. Ini merupakan tuduhan yang tidak main-main, sehingga ada baiknya kita bersikap sebijak mungkin. Jangan sampai menjadikan fitnah. Bila memang sudah tidak kerasan kerja di suatu tempat, untuk alasan apapun itu, Anda berhak mengundurkan diri. Tapi kalau soal apakah atasan kita punya pesugihan, apalagi menjadikan kita sebagai tumbal, itu seringkali merupakan sesuatu yang sulit kita buktikan. Yang dapat kita lihat dan rasakan hanyalah ciri-cirinya saja. Nah, apa saja cirinya bila seseorang dijadikan tumbal pesugihan? Pertama, mendadak Anda jadi sering melihat makhluk halus. Padahal dulunya seumur hidup tidak pernah begitu. Ketika seseorang ditentukan sebagai tumbal, maka dirinya akan mulai diikuti oleh makhluk halus. Makanya tanpa sengaja Anda jadi sering melihat makhluk halus ini. Ada perasaan Anda sedang diawasi, seperti sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Sehari-hari pun rasanya jadi tidak tenang. Ciri kedua, Anda sering mencium aroma wewangian yang tidak diketahui dari mana sumbernya. Aromanya ini seperti aroma bunga melati atau malah bau kemenyan. Ketiga, Anda juga sering mendengar suara aneh. Contohnya suara angklung atau suara orang memainkan gamelan, padahal di sekitar Anda tidak ada orang. Atau bisa juga suara lonceng yang berdentang dan suara gemericik air yang mengalir. Satu lagi, suara seseorang yang sedang memanggil-manggil nama Anda. Bila mendengar panggilan yang tidak ada orangnya ini, jangan menyahut, tidak usah dijawab. Dipercaya, bila Anda menjawab panggilan ini, maka akan lebih mudah bagi makhluk halus untuk merasuki. Lalu yang keempat, Anda juga merasakan suasana di rumah jadi berubah. Ada rasa panas dan tidak nyaman. Kejadian aneh pun sering terjadi, termasuk lampu rumah yang hidup mati terus-menerus padahal sudah diperbaiki. Barang-barang sering rusak dan binatang liar sering masuk ke dalam rumah. Ciri kelima, muncul sejumlah keanehan di badan Anda. Misalnya kedutan terus-menerus, yang mana kedutannya ini terasa seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit. Adapun ciri keenam, Anda sulit tidur di malam hari. Setiap kali mau tidur, tenggorokan terasa gatal atau bahkan sesak napas. Dan ciri terakhir, Anda mengalami sakit yang tidak ketahuan penyakitnya. Tadinya sehat walafiat, namun mendadak jatuh sakit secara tiba-tiba. Berobat kemana-mana, tetap tak kunjung sembuh juga. Bahkan dokter tidak bisa memastikan sakitnya ini sebenarnya sakit apa. 7 pertanda inilah yang menandakan bahwa Anda perlu waspada. Baiknya segera melakukan ruatan untuk menghilangkan pengaruh ilmu hitam yang tidak diinginkan. Hubungi nomor yang tertera di layar dan sampaikan bahwa Anda ingin melakukan ruatan untuk menghilangkan gangguan ilmu hitam. Ruatannya ini dilakukan dengan menggunakan garam pengeruat. Jadi terlebih dulu, garamnya kita ritualkan sesuai nama dan tanggal lahir Anda dengan tujuan untuk membebaskan diri dari tumbal tersebut. Kemudian garamnya kita kirim ke alamat Anda. Setelah itu campurkan ke air dan gunakan untuk mandi. Selain dihilangkan pengaruh buruknya, nanti akan dipagari juga dengan jimat raja pagar gaib, agar kedepannya nanti Anda tidak dikorbankan lagi. Doa kita, semoga senantiasa diberikan keselamatan dan perlindungan dari Tuhan, termasuk perlindungan dari niat jahat dan keburukan. Akhir kata, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.